got more pictures out in Georgia. Oh yeah, shit. I got my way from California. That's that shit. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Aryuanda Aif. Jadi hari ini aku pengen lebih ke tutorial sih. Pengen ngasih tahu gimana caranya buat cairkan limit Shopee Paylater kalian jadi uang tunai di rekening kalian masing-masing. Nah, aku bakal coba jelasin secara mudah dan supaya gampang kalian pahami. Jadi kalian jangan skip video ini buat tahu gimana caranya. Hal pencairan semacam ini biasanya disebut oleh pengguna Shopee itu sebagai gestun, yaitu gesek tunai. Padahal nggak ada yang digesek sama sekali. Jadi awal cerita kenapa aku bisa nemu metode ini, gara-gara sewaktu-waktu aku pas lagi butuh uang gitu, gabut banget, ngetik di Shopee, tulis beli uang, ternyata ada. Tapi uang yang dijual di etalase itu semacam kayak, keterangannya tuh kayak uang mahar gitu. Nah, pas aku baca deskripsinya dan komentar-komentar orang yang udah beli barang itu, seakan-akan kayak uang itu tuh ditransfer gitu. Nah, akhirnya aku coba cek penjualnya dan ternyata bener bisa dicairin. Entah ke Dana, ke OVO, ke akun Shopee Pay kalian, atau ke rekening kalian masing-masing. Tuh, kaget kan? Nah, untuk metode gestun ini mereka punya yang namanya rules. Nah, rules ini atau peraturannya itu berbeda tiap toko. Jadi peraturannya nggak semuanya sama. Ada yang mengenakan potongan 5% sampai 7%, ada juga yang udah di etalase misalnya harganya 100.000 itu harganya 105.000 ditulis. Jadi ketika kamu check out yang 105.000, otomatis yang ditransfer ke rekening kamu itu senilai Rp100.000. Tapi nggak semua toko bisa pakai Shopee Paylater. Karena Shopee ini mungkin cukup aware dengan hal-hal seperti ini. Jadi ada beberapa toko yang nggak bisa kalau kita transaksi, kita beli pakai Shopee Paylaternya nggak mau. Itu berarti udah ketahuan sama Shopee dan nggak bisa pakai Shopee Paylater. Bisanya cuma kayak bayar cash. Tapi kalau kamu bayar cash, buat dapetin cash kan buat apa? Kan tujuannya di sini nih untuk cairin limit kalian masing-masing. Nah, salah satu toko yang pernah aku pakai, dia rulesnya kayak gini. Dia ada dua opsi, yaitu TF dulu atau klik diterima dulu. Nah, kalau TF dulu itu kalian ditransfer dulu uangnya ke kalian, baru nanti kalian klik pesanan diterimanya belakangan. Tapi kalau kalian pakai metode ini, biasanya bunganya lebih tinggi. Kalau kalian pilih pesanan diterima dulu, biasanya bunganya lebih kecil. Tapi kalau kalian pengen klik diterima dulu, biasanya tunggu paket diambil setelah 5 jam baru bisa pesanannya diterima. Otomatis membutuhkan waktu lebih lama untuk pencairan. Tapi keuntungannya bunganya lebih rendah. Terus cara main yang kedua yaitu harga pokoknya udah ditambah. Nih misal, kamu mau pinjem uang 100.000, tapi di etalase harganya 110.000. Berarti fee mereka dari 100.000 itu 10.000 itu. Nah, itu bakal ditransfer sesuai kemauan kalian, entah ke GoPay, entah ke Shopee Pay, atau ke rekening kalian masing-masing. Tapi kalau ke rekening kalian masing-masing, biasanya bakal dikenai admin, yaitu sebesar 6.500. Itu tuh kayak biaya dia buat transfer ke bank lain kayak gitu. Nah, kalau pakai cara itu uang yang kalian terima bakal full, tapi yang kalian bayar lebih. Sementara kalau pakai yang potongan 5% 7%, misalnya kalau kalian pinjem 100.000, bunganya 5%, otomatis kalian bakal terima cuma Rp95.000. Ada juga beberapa kebijakan toko yang nggak bisa pakai Shopee Paylater di toko mereka. Akhirnya mereka ngasih link lain toko dia juga, tapi berbeda linknya. Nah, barang yang dijual itu gambarnya bukan uang, bisa aja gambarnya tas dan lain-lain. Jadi itu seperti kayak pesanan fiktif. Nah, untuk kendala ongkir dan lain-lain, beberapa seller itu kasih fasilitas, yaitu bisa pakai alamat mereka. Nah, kalau pakai alamat mereka, otomatis pesanannya bisa lebih cepat diterima. Kalau kalian mau pakai opsi yang
terima dulu. Nah, ongkirnya juga bakal 0 rupiah kalau kalian pakai voucher gratis ongkir. Jadi salah satu yang pernah aku pesen itu karena dia nggak bisa menggunakan Shopee Paylater, jadi dia ngasih link ke toko lain. Setelah dia kasih link toko lain, ternyata pesanannya yang aku lihat itu ternyata tas. Terus dia bilang kalau mau langsung ditransfer bisa pakai alamat dia dulu. Nah, setelah itu aku check out. Dan setelah aku check out baru dia kasih nomor WA. Nah, setelah dikasih nomor WA itu transaksinya bakal pindah keluar. Nah, ketika pindah keluar itu kita hubungin nomor WA yang tertera, baru kita isi nama rekening, nama pemegang rekening, dan nomor rekening kita, dan jumlah uang yang mau kita cairkan, serta nomor pesanan Shopee kita. Nah, setelah itu akhirnya nggak sampai 10 menit uangnya udah cair. Nah, karena itu aku pilih opsi yang transfer dulu. Tapi bunganya yang kayak kita bilang tadi di awal, bunganya lebih besar 7%. Dan aku nggak saranin kalian buat selalu pakai metode ini karena yang namanya Shopee Paylater itu registrasinya menggunakan KTP. Otomatis kalau kalian pinjem itu bakal jadi tanggung jawab kalian buat bayar utang tersebut. Kalian nggak bisa yang pinjem tiba-tiba limit kalian cair terus kalian hilang gitu aja, nggak boleh ya guys, karena itu menggunakan data-data kalian dan itu riskan banget. Intinya kalau utang tetap harus dibayar, apapun yang terjadi harus dibayar. Walaupun aku nggak rekomendasiin ini, tapi kalian bisa pakai cara ini untuk saat-saat yang misalnya kepepet banget butuh uang, kalian bisa pakai ini. Karena kalau dibanding dengan Shopee pinjam, ini bunganya relatif murah banget. Shopee Paylater itu bunganya lebih murah daripada Shopee pinjam. Kalau Shopee pinjam tuh misalnya kamu pinjem 1 juta tuh. Kalau dicicil 2 kali mungkin kembalinya sekitar 1.100.000, jadi bunganya 10% tuh, gede banget. Sementara cara yang aku bilang tadi, bunganya cuma 5-7%. Sementara biaya penanganan Shopee Paylater ini kalau kalian bayar bulan depan murah banget. Tapi kalau kalian pilih cicil 3 kali, 6 kali ya sama aja, bunganya lumayan gede juga. Terus untuk link tokonya aku nggak bisa kasih di sini karena itu mungkin privasi ya. Takutnya kalau aku jeberin di sini, takutnya nanti tokonya malah diblokir. Jadi buat kalian yang pengen tahu link tokonya, kalian wajib banget follow Instagram aku, terus DM aku, dan aku dengan senang hati bakal kasih linknya ke kalian. Jadi cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kalian yang membutuhkan. Kalau kalian pengen tahu linknya, kalian bisa langsung aja main ke Instagram aku dan DM aku. Aku bakal kasih tahu linknya dengan senang hati. Tapi kalau boleh sekalian follow sih. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe di bawah sini. Karena dengan kalian subscribe bikin aku semangat buat bikin video-video baru. I'll see you on my next video. Bye!